Sekali lagi shalom, sukacita amin. Boleh berikan dulu sore-sore pemulihan buat Tuhan kita. Mari saya jemput kita semua bagi berdiri. Kita siap beribadah di hadapan Tuhan, kita siap menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh hati kami bersyukur saat kami boleh dapati hidup kami diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami bangun sehat, kami bangun diberkati, kami bangun menikmati kebaikan Tuhan dan semuanya hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami siap ada di tempat ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Siap memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biar kuasa-Mu sendiri hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sendiri yang hadir menyampaikan isi hati-Mu Bapa, agar kami menikmati berkat itu selengkap mungkin Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Kami semua diberkati. Kami menaikkan pujian syukur kami Bapa. Kami siap menaikkan sembah dan pujian kami Bapa hanya bagi nama-Mu. Mari sekali lagi hadir bertahta di atas pujian kami Bapa. Bahkan hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai setiap ruangan hati kami. Kuasai setiap ruangan ini Bapa. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa kegelapan sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya. Kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya bagi kemuliaan nama-Mu. Seluruh tim penata layanan yang terlibat. Kami percaya diberkati dalam nama Yesus. Diurapi dalam nama Yesus. Bahkan kami semua menikmati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita saudara. Buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa hati kita bawa hidup kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidupku.
Lebih lagi pagi hari ini, akui kedahsyatan Tuhan, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Katakan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Pujian ini katakan ku sembah, ku sembah. Allah di hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap pertahankan iman kami di dalam Tuhan.
Engkau satu-satunya Allah kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu sembah Tuhan, katakan, ku sembah Engkau, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya, walau dunia semua bergoncang. Yes, amen. Dan tergoyahkan Kau tenang. Saya mau semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, lebih lagi serukan. Ku sembah Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau semua bergoncang. Dan tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan, Tuhan yang hebat, luar biasa dalam hidup kami, mengerjakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib dan jiwa kami menyembahnya. Dan terselami kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun dunia ini bergoncang Tuhan, namun kasih-Mu buat kami tetap untuk selama-lamanya. Penyertaan-Mu dalam hidup kami untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari saudara, angkat suara-Mu, tinggikan nama Yesus. Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah membebaskan setiap kita, Dia yang selamatkan setiap saudara saya tempat ini. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Seumur hidup kami Bapa, biar Engkau dapati hati yang mengasihi Engkau, hati yang rindu akan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pagi ini kami ada di sini juga karena Tuhan. Terima kasih Engkau membuat kami melangkah di tengah enaknya tidur, di tengah istirahat. Dan kami taat untuk ke tempat ini. Kami ada di tempat ini bukan untuk minta apa-apa Tuhan. Tapi Kau mau mendengar apa mau-Mu terhadap kami masing-masing. Lewat firman-Mu, lewat kuasa-Mu, lewat pengetahuan dan hikmat-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami, kesehatan, ekonomi, bahkan apa yang kami kerjakan. Roh Kudus bantu kami untuk memahami firman Bapa, dan kami siap untuk diberkati di gereja ini. Karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, Kamis malam ya, habis kebaktian, saya diajak teman nongkrong di daerah Kelapa Gading. Saya ketemu dengan seorang pembicara muda. Dan saya tanya, bos, udah sering ceramah? Enggak, baru berapa kali Pak. Boleh saya tahu temanya apa? Saya ketawa kepingkel-pingkel temanya. Saudara. Tapi kreatif anak muda ini. Biasanya kan habis gelap, terbitlah terang. Tapi tema dia enggak Pak. Habis gelap, tetap gelap, terus gelap, dan gelap terus. Saya enggak ketawa saudara. Tapi saya salut dengan pemikiran anak muda ini ya. Kreatif banget gitu loh. Ini menunjukkan dia mau berkhotbah soal depresi, soal bangsa-bangsa begitu. Enggak apa-apa, firman Tuhan memiliki jalan keluar. Nah, saya sering mengambil tema-tema saya itu dari lagu. Saya penggemar berat Bon Jovi, Bu. Tahu lagu Bed of Roses? Saya suka satu lagu dari dia. Thank you for loving me. Itu keren banget lagu itu. Saudara-saudara bisa katakan, anak-anak katakan kepada mama di tempat ini, Mama, thank you for loving me. Karena cintamu, aku menjadi manusia yang sangat berguna bagi masyarakat. Saudara, suami istri, saudara boleh genggam tangan pasangan dan katakan, Ma, thank you for loving me. Amin. Kenapa ini enggak dijadikan bahan khotbah? Pada saat kita menerima cinta dan kasih sayang seseorang, hidup pasti akan berubah. Setuju enggak? Ya, orang tua katakan kepada anakmu, sebut namanya, panggil, rangkul. Anak kepada orang tua, daddy, mom, thank you for loving me. Ya, kalau lagu itu digabung dengan lagunya Bryan Adam, ya, Please Forgive Me. Keren banget tuh lagu, saudara. Ya, kok kayaknya saya nyebut lagu-lagu tadi bengong kuper banget ya. Saya yang tua gini penggemar berat Bon Jovi, saudara. Karena memang keren berat itu. Ya, jadi hidup itu mari katakan kepada teman-teman, thank you for loving me. Saya pun akan mengucapkan thank you for loving me. Karena tanpa Anda, saya nggak berarti apa-apa di panggung ini. Setuju, saudara? Ya, jadi jadikan moto di GBIRM ini, thank you for loving me. Saudara, saya berpikir ya, saya dulu kan lama di kapal ya, mimpin kapal. Ada alat-alat yang sangat penting, tapi di dalam kehidupan ini ada dua benda yang harus kita punya. Pertama arloji, jam tangan, yang kedua kompas. Ya, jam tangan itu menunjukkan waktu, sedangkan kompas menunjukkan arah. Kita jangan hitung waktu melulu, umur berapa, sisa berapa, tapi arah hidup Anda kemana. Kalau saudara punya arah, punya tujuan, Anda harus memperhitungkan waktu Anda hidup sampai kapan.
Jadi waktu dan arah hidup ini sangat penting di dalam menjalani kehidupan. Ya, baik. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Tolong, pembacaan kali ini cukup panjang karena saya nggak bisa potong-potong, saudara. Ini merupakan kisah, ya. Terambil dari 2 Raja-Raja, Fatsal 6. Kayaknya bukan 24 Yohana itu. Oh ya, 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya. Lalu maju mengepung Samaria. 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 tai, ya, merpati, kotoran merpati berharga 5 sikal perak. Lanjut pasal ke-7. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah, ya, seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota. Padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang mau apa? Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ya, ayat 8 dan 9 terakhir. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang nanti, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Silakan duduk. Saudara, kurang lebih 6-7 bulan ini saya menderita insomnia, saudara. Saya sangat sulit tidur. Dan saya sering tidak bisa tidur sampai pagi. Membuat badan saya lemes kalau siang, saudara. Saya berpikir kenapa ya? Saya nggak punya persoalan, saudara. Keluarga anak-anak saya baik-baik semua. Hidup dalam kelimpahan. Saya juga baik-baik aja kok. Tapi kenapa saya mikir sampai stres, saudara. Jadi kalau mau tidur, saya tuh takut nggak bisa tidur. Ngeri nggak, saudara? Dan kalau saya bisa tidur, 2 jam sekali saya pasti bangun. Untungnya saya gemar membaca.
saudara. Jadi masih ada isi waktu luang. Saya berdoa terus, Tuhan kenapa hidup saya sekarang jadi begini? Soal nggak ada loh. Tapi kalau saya berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih tahu. Ternyata selama 6 bulan itu, saya punya kegelisahan, saudara. Gelisah karena apa? Saya nggak tahu. Dan akhirnya sebulan ini muncul dalam otak dan hati saya. Kayak ada suara berkata, kamu tuh nggak berguna. Dan diam aja. Terus saya doa lagi. Saya sadar Tuhan, kegelisahan ini karena ada rasa, saya merasa tidak berguna. Kerjaan saya cuma ngoceh-ngoceh di mimbar, kerja sekuler, dapat duit. Apa gunanya kamu hidup begitu? Terus Tuhan ingatkan, sekitar tahun 80, saya memimpin selama 5 tahun, setiap tahun ya, Jambore Pelajar Indonesia. Yang ikut bukan anak muda gereja. Kebanyakan dari sekolah negeri, tingkat SMA, mahasiswa. Tiap tahun. Saya bekerja sama dengan Yeremia Rim, Daniel Alexander, dan beberapa hamba Tuhan. Kita mengarahkan anak-anak muda dari sekolah sebanyak 20 provinsi. Sampai pejabat ikut nengok, saudara. Dan hari ini saya melihat hasil didikan itu membuat mereka jadi pejabat. Punya usaha, jadi orang-orang hebat. Dan setiap tahun yang datang minimum 4.000 anak-anak SMA. Kami kumpulkan di Batu, di Selekta, di Kaliurang, ganti-ganti, saudara. Tuhan ingatkan itu. Kamu kerjanya cuma ngomong aja, Pengki. Apa yang kamu perbuat sekarang? Nah, sekarang saya tahu kegelisahan saya terjawab. Selama 6 bulan. Kamu tidak pernah memuridkan orang lagi. Kamu tidak pernah memenangkan jiwa lagi. Itu teguran Tuhan buat saya. Kemudian saya temui beberapa teman. Dan saya berminat dalam waktu dekat akan mengadakan kembali camp pelatihan. Ya. Jadi bagi anak-anak muda yang mau terlibat, camp pelatihan ini bisa diterapkan di pelayanan, bisa diterapkan di dunia perusahaan. Kami dibantu oleh banyak orang supaya camp ini nanti sukses. Ini sedang saya rintis kembali. Enggak tahu simbolnya sudah dibuat sama David belum ya? Mungkin nanti saya tayangkan, saudara. Kalau tapi camp ini enggak boleh diikutin banyak orang. Itu berkisar antara 30 sampai 50 orang. Dan setahun saya akan mengadakan 3 atau 4 kali, mungkin 3 kali. Jadi yang tidak ikut camp pertama, Anda enggak bisa mengikuti camp yang kedua. Seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin. Bukan mencetak follower. Amin. Jadi rupanya saya sadar kegelisahan saya karena saya tidak berbuat banyak. Cuma khotbah. Saya juga gelisah, ngapain ya hidup begini. Rasanya gak ada gunanya, saudara. Tapi saya percaya teguran Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Ya, nanti kalau rancangan itu sudah selesai, memang saya khususkan anak-anak muda, ya, yang berusia produktif. Tempat sedang kami cari camp pelatihan ini paling banyak 50 orang. Dan jangan pernah curiga, Pak Pengki untuk mendirikan gereja haram jadah buat saya untuk berkhianat. Amin. Kalau toh satu hari saya mendirikan gereja, saya akan dirikan di kota kelahiran saya,
Surabaya. Bukan di Jakarta. Amin. Nanti camp ini saya lakukan juga di Jawa Timur kembali. Ya, teman-teman sudah banyak mendukung. Dan doakan supaya saya bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru di Indonesia. Saya dituduh oleh suara hati. Kamu enggak berguna. Khotbah, dapat duit khotbah. Apa hidup begitu? Malu enggak saya dengar suara itu? Maka saya ingin katakan kepada para pendeta, cetak pemimpin. Cetak anak-anak muda, mental fighter, pantang menyerah. Amin. Saya ingin di usia sisa ini, saya akan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hidup yang saya jalani. Ini saya sampaikan ya curhat kenapa saya kena insomnia. Tuhan tuh kalau negur itu luar biasa, saudara. Mendingan saya ditegur di bumi daripada saya dihukum di akhirat. Setuju? Baik, saudara. Hari ini tema saya adalah, saudara ngerasain enggak di dalam hidup ini tekanan dan tuntutan hidup makin lama makin tinggi. Benar? Gaji Anda tetap, penghasilan Anda tetap. Tapi tekanan hidup, tuntutan hidup semakin hari semakin tinggi. Banyak orang stres, banyak orang depresi. Bahkan hidup itu enggak pernah tahu, saya mau apa enggak tahu. Hidup ini harus gimana, Pak? Inilah yang memicu suara hati saya, saudara. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang berguna. Bukan untuk senang sendiri. Saya kalau mau senang sendiri sudah senang, saudara. Ngapain ribet-ribet sih? Badan cuma satu, kok duit ada, mau kemana saya jalan kok. Ya, tapi saya malu sama hidup saya sendiri. Jadi saya ingin teman-teman di sini, hidup itu harus tahu malu. Ya, jangan pekok hidup itu. Baik, saya akan mulai. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap kotoran atau tai merpati seharga 5 sikal. Ayat 1-2 ini menceritakan sebuah kondisi, saudara. Apa yang pernah saya katakan lewat khotbah saya, bumi tidak bisa dihuni lagi. Ya, Anda boleh lihat di YouTube. Ini sekarang sedang terjadi. Krisis melanda di mana-mana. Kerjaan susah. Saya enggak nakut-nakutin, Bu. Ya. Karena kita memang ada di tengah situasi seperti ini. Bayangkan, tai merpati itu harganya 5 sikal perak. Saudara nanti lihat di kamus Alkitab di bagian belakang ya. Berapa 5 sikal perak. Kepala keledai 80 sikal. Itu kondisi betapa sulitnya pangan saat itu, saudara. Ya. Dan kita nanti makin hari akan menghadapi kesulitan ini. Terus apa tindakan Anda? Ya. Kita belajar dari 4 orang kusta. Loncat ayat ke-7. Perhatikan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Jadi gini, saudara. Rata-rata ya negeri zaman dulu. Ibu kota atau kota besar itu dikelilingi tembok. Masyarakat hidup di dalam tembok. Tapi orang-orang jahat dikeluarkan dari pintu gerbang untuk mati pelan-pelan di padang pasir. Jadi kira-kira situasinya seperti itu. Nah, di sini ada 4 orang kusta, bukan orang sehat. Kenapa mereka ada di luar pintu gerbang? Karena ditolak. Hidup dengan penolakan itu sakit gak, Bu? Ibu pernah ditolak suami? Anak-anak pernah ditolak orang tua? Orang tua pernah nggak dianggap oleh anak-anakmu? Itu menyakitkan. Hidup ini saling menolak. Ya.
Dan mereka ada di luar pintu gerbang. Enggak ada makanan. Mati pelan-pelan, saudara. Sedangkan di dalam dirinya ada penyakit yang enggak bisa disembuhkan. Jadi ada dua tekanan. Tekanan dari luar dan tuntutan dari dalam. Bapak-bapak kerja ngalami tekanan enggak? Dengan target-target. Kemudian sampai rumah, tuntutan anak istri. Puyeng enggak Bu kira-kira? Saya orang yang suka berpikir bagaimana mendapat solusi. Itu pikiran saya. Oke, berkatalah, mereka mulai ngobrol. Yang satu dengan yang lain. Mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ngapain saudara? Hidup cuma duduk-duduk itu loh, ngapain? Kira-kira situasinya seperti itu. Ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, perhatikan ini opsi pertama ya, pilihan pertama. Baik, daripada kita duduk mati, itu yang pertama. Mendingan kita bergerak masuk ke kota. Padahal masuk kota pintu gerbangnya ditutup. Padahal dalam kota ada kelaparan. Di sini mati, bergerak juga mati. Siapa yang mengalami hidup kayak begini? Tetap di perusahaan ini mati pelan-pelan, gaji enggak cukup. Mau pindah, belum ada pijakan. Benar kan? Ayo. Jadi sekarang ya bukan nanti. Jadi hidup itu harus cepat, saudara. Dunia teknologi itu adalah dunia kecepatan. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan. Tapi ada risikonya, itu opsi ketiga. Kita pilih, kita nyebrang. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Semua pilihan, cuma satu hasilnya. Mati, saudara. Tapi masih ada satu titik kemungkinan. Ya. 3 opsi yang mereka ambil, hasilnya mati kok. Diem mati, masuk mati, ya. Karena di dalam ada kelaparan. Dan di dalam ada tentara Aram. Kita pasti dibunuh. Jadi enggak ada jalan keluar. Siapa yang saat ini mengalami hal seperti itu? Saudara, jangan terlalu suka di zona nyaman ya. Oh, hidup saya baik-baik Pak. Gaji baik-baik, objek banyak. Dalam 1 detik semuanya bisa berubah. Kalau Anda sudah terlalu lama di zona nyaman, hati-hati. Mulai cari peluang ke zona yang enggak nyaman. Amin. Itu saya mengantisipasi hidup saya. Oh, kerjaan gua sekarang nyaman. Oh, enggak lama, saudara. Kita naik lagi, ayat 5. Lalu pada waktu senja. Mereka berpikirnya pagi sampai senja. Kita dikasih waktu untuk berpikir menangani hidup. Saudara. Ya. Waktu senja berarti ada kira-kira 10 jam. Mereka berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Salah, mati. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Cita-cita, rencana, persiapan. Tanpa tindakan, tanpa berani pikul risiko. Itu omong kosong. Itu halusinasi. Setuju? Apapun. Rencanakan, persiapkan, doa, tapi yang penting bertindak dan bertindak. Apapun risikonya. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, enggak ada orang di sana. Di sini ada tangan yang enggak kelihatan. Invisible hand. Kalau saudara melangkah, Tuhan sedang menunggu di sana. Amin. Tuhan menunggu keberanian kita. Tuhan menunggu nyali kita. Kadang-kadang Tuhan itu sulit saya perhitungkan, saudara. Sulit banget. Kita naik lagi. Ayat 6. Sebab, perhatikan saudara. Siapa? Tuhan. Hidup ini intinya Tuhan.
Tapi kita bukan cuma berdoa, berusaha bro. Kerja, amin. Ya, Tuhan memberkati. Emang Adam dan Hawa ditaruh Taman Firdaus untuk tiduran, kelonan bareng-bareng gitu. Memelihara, merawat dan mentaati aturan. Kita harus tegas, punya prinsip dalam hidup ini. Saudara mau suamimu melayani pagi sampai malam, bayar uang sekolah nggak bisa, mau punya laki gitu, angkat tangan, gua doain lu dapat lu. Saya nggak suka orang seperti itu, saudara. Hidup ini fighter, amin. Hidup ini nggak boleh menyerah, nggak akan mati nggak hidup ini. Apalagi laki-laki ini, jangan cengeng, jangan gampang mengeluh. Saya orang yang tidak pernah mengeluh. Anda kalau ketemu anak cucu saya, Anda tanya, papamu pernah mengeluh? Enggak. Dia selalu tersenyum di depan anak-anak. Saya enggak pernah menceritakan kesusahan saya. Tidak pernah. Anak-anak ini dititipkan Tuhan untuk saya kembalikan di pangkuan Tuhan dengan sukses. Amin. Sebab Tuhan, semuanya ini karena Tuhan. Tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Jadi di sini ada jawaban secara sekuler, ada jawaban sebab Tuhan. Jadi ternyata situasi berubah itu karena Tuhan. Walaupun melalui jalan-jalan alamiah. Setuju, saudara? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu sebab tangan Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun jatuh ke tanah tanpa Tuhan izinkan. Apalagi soal kerjaan dan duit Anda. Setuju? Enggak usah bengong, saudara. Waktunya gak punya duit, jalani aja. Gak punya duit itu kondisi sementara. Gak pernah permanen. Setuju Bapak-Bapak? Cuman saya melihat orang di sini ini 3 bulan punya duit, 3 tahun miskin. Itu yang kebanyakan gitu, saudara. Nah itu capek. Mendingan 3 tahun punya duit, 3 bulan gak punya duit. Gak apa-apa. Ya, makanya duit itu jangan dihambur-hamburin. Ditata saat kerjaan Anda sepi gitu. Ibu-ibu, Anda ditakdirkan bukan menghabiskan gaji suami. Mengelola Taman Firdaus. Ki, kamu kalau dapat duit dari Herman, ngomong terima kasih enggak? Oh yang bener. Paling dia buka. Man segini lagi man. Lu kerja apa main-main sih? Enggak boleh ibu-ibu ya. Terima gaji berapapun sama suami ngomong thank you. Sambil nyanyiin lagunya Bryan Adam. Please forgive me. Maafkan saya suamiku. Thank you for loving me. Amin. Ya. Jadi ini situasinya sudah intinya Tuhan yang berbuat. Naik lagi. Kita mau selesaikan. Ketika orang kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum. Mereka kerja. Enggak loh. Tuhan sediakan di depan. Yang penting kamu melangkah dari tempat. Tindakan dan tindakan. Nanti saya berikan 5 kesimpulan, saudara. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah dan menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Nah ini, orang kalau baru kaya itu rakus, saudara. Tadi nggak bisa makan, nggak bikin emas perak. Sekarang makan kenyang emas perak dijarah. Emang sifat manusia gitu.
Saudara berani berkata sama hidupmu, cukup, sudah cukup. Saudara mau kaya sampai berapa dolar sih? Mati. Ya, mendingan sekarang nikmati. Ditabung Pak Pengki, di situ, terus saudara mati. Yang enak siapa? Menantumu yang paling Anda benci yang nikmati nanti. Makan tuh. Matimu mendelik, saudara. Saya enggak, saya punya persiapan. Tapi saya ada jatah untuk nongkrong. Saya ada jatah untuk jalan sama cucu-cucu. Amin. Hidup itu nikmatin, saudara. Saya kasih contoh. Ular bisa jalan karena, gimana caranya ular jalan, saudara? Gak punya kaki. Caranya cuma satu. Mengkerutkan otot dan meregangkan otot. Jalan. Hidup tuh jangan cuma mengerutkan otot ya. Kerja, duit. Kadang-kadang perlu keregangan, saudara. Santai ke Bali, santai kemana. Kerja, bayar, nikmati hidupmu. Ya. Sekarang yang terakhir ya. Memang orang itu enggak lepas dari rasa serakah, saudara. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang ini penutupnya. Sekarang enggak nanti lagi. Marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal-hal itu ke istana raja. Saudara itu kalau sudah diberkati, bagi sama orang yang perlu. Amin. Jangan dikangkangin sendiri. Kalau semua orang kaya ini punya kepedulian, dunia ini cukup untuk sekian miliar manusia, saudara. Dunia ini menjadi sengsara karena begitu banyaknya orang yang rakus. Mau kemana? Di kantor rakus, punya istri rakus, datang ke gereja pendetanya rakus semua. Lalu kita belajar dari siapa, saudara? Ya, belajarlah dari Tuhan. Jangan pelit tapi hemat. Oke? Tapi kalau muka-muka gini sudah hemat, pelit. Hidup lagi, gue capek ngelihat muka gini. Jadi kesimpulannya apa Pak Pengki? Kesimpulannya gini. Yang pertama, adakah keempat orang kusta tadi menyalahkan Tuhan? Enggak ada. Adakah mereka menyalahkan orang lain? Adakah mereka menyalahkan diri sendiri? Jadi saya cuma mau pesan, apapun keadaanmu, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Oke? Ini gara-gara papa saya nggak punya duit, saya nggak bisa kuliah. Terus emang kalau nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Ya. Yang kedua, perhatikan, ada yang memotivasi mereka, ada yang mendorong. Emang James Gue datang ke sana. Kusta-kusta, udahlah kamu masuk aja, loncat aja. Dia tidak pernah menerima dorongan dari luar dirinya. Semua muncul dari dalam dirinya. Hidup itu perlu niat dan tekad. Amin. Ya, niat, nggak perlu didorong-dorong orang lain. Ibu mau ke gereja rencananya jam 9. Tapi karena tetangga Anda telepon, Cik, berangkat jam berapa Cik? Saya jam 11. Ya udah jam 11 saja. Ini orang nggak punya prinsip. Kenapa sih? Hidup sendirian juga nggak apa-apa kok. Kita tuh selalu menggantungkan kepada teman. Saya nggak pernah, saudara. Ada teman, oke, nggak ada teman. Gua harus sukses, titik. Itu prinsip hidup saya. Saya perlu orang lain. Tapi kalau orang lain nggak mau, gue tinggalin. Itu yang kedua. Motivasi harus dari dalam. Yang ketiga, tadi kita ngelihat berapa kali kata hidup itu jangan suka menunda-nunda. Nanti aja. Nanti hidup ini jadi males bro. Mau bangun-bangun.
Kelesetan 5 menit, bablas 2 jam. Saya ini kalau kebaktian pagi, itu saya ngeri, saudara. Karena saya di kamar kan sendirian. Yang bangunin siapa? Jadi kalau sudah kebangun jam 5, ya udah saya nggak berani tidur. Ntar saya tidur, bangun jam 10 kan telat saya kebaktian. Kalau saudara punya pasangan, suami, istri, semuanya ketiduran. Jadi lucu. Itu yang ketiga. Jangan menunda. Yang keempat, hidup itu perlu ingat orang lain. Orang kusta itu hidup di bawah, hidupnya melata kan, kayak ular. Ular itu bisa melihat apa yang tidak dilihat kita. Karena dia melihat di bawah. Hidup itu perlu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, khotbah saya selesai. Sekarang kita lihat sekulernya gimana. Tadi saya ketemu beberapa orang di lift. Pak, suka dengerin ceramah saya. Iya, ceramahnya Pak Peng itu saya kangen sama multimedianya. Gak apa-apa, foto aja. Kalau perlu minta di belakang. Anda sebagai manajer, berikan kepada bawahan. Hidup itu sekarang apa? Tekanan dan tuntutan. Anda ada di sini. Langkah pertama apa? Tolong diklik. Pertama, pada saat Anda gak bisa berbuat apa-apa. Jalan pertama, kemampuan bertahan. Amin. Gak usah mikir dulu. Mampu bertahan. Kira-kira situasinya nanti membaik kapan? 3 bulan? Bertahanlah selama 3 bulan ini. Sambil mikir. Kemampuan bertahan isinya apa? Jadi sambil bertahan bikin rencana. Planning masa depan. Ditambah rencana cadangan. Plan A nggak bisa, plan B, plan C, plan D. Kedua, di saat semuanya sempit, kita harus cermat memangkas biaya yang tidak perlu. Tadi biasanya kalau punya duit, minum kopi Starbucks, ya. Sekarang nggak punya duit, minum aja saset yang 1000-an, tetap kopi kok. Yang ketiga apa? Hindari kesalahan yang sama. Yang keempat, fokus hal-hal yang nggak penting. Yang penting, yang nggak penting nggak usah diurus dulu. Karena waktunya mepet. Yang terakhir, cari hal baru dan peluang baru. Ngobrol sama temen. Hidup itu pasti sukses. Pinjem kepalanya temen, pinjem pikirannya temen, pinjem temennya temen, oke? Kalau perlu pinjem duitnya temen sebagai modal. Loh, nggak apa-apa Bu. Bisnis itu kan pinjam-meminjam. Gak masalah, jangan pinjam untuk beli sepatu, itu keliru. Jangan pinjam untuk beli giwang berlian, itu dodol itu. Pinjam yang uangnya bisa menghasilkan, bukan konsumtif. Oke, yang kedua, klik. Kalau sudah punya kemampuan bertahan, apa ini saudara? Hidup harus diperhitungkan dengan baik. Melalui apa? Perencanaan, persiapan dan dan tindakan, tapi letakkan Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Ya, perlu ini. Kita naik lagi, klik. Nah, di dalam menjalani hidup, setiap pribadi harus minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan menurunkan akal budi. Dan akal budi ini dibantu dengan sistem teknologi sekarang. Ya, oke, naik lagi, klik. Nah, saudara kalau punya persoalan ambil kertas, biasakan ambil kertas saudara. Tulis persoalanmu itu apa aja, analisa. Kalau ke kiri gimana, ke atas, kalau gua diem gimana? Dianalisa. Setelah analisa, menghasilkan, jadi tujuan saya kemana? Setelah saudara memiliki tujuan, di tengah analisa dan tujuan, pasti ketemu peluang. Ini yang saya sebut namanya solusi. Oke, kita naik lagi, klik. Saudara, hidup itu gak sulit kok.
kalau saudara mampu menghubungkan yang tidak terhubung. Ini duit, Bu. Mungkin bapak-bapak sering ketemu saya masih ingat. Setiap saya ketemu jemaat, saya nanya, Pak, usahanya apa? Kerjanya di mana? Mungkin nanti saya punya peluang, hanya sekedar tahu. Menghubungkan orang itu dengan teman saya yang tadinya tidak terhubung. Dapat komisi, duit enggak? Ilmu itu enggak sulit. Ya. Jadi makelar enggak apa-apa, broker enggak apa-apa. Yang penting kantong tebel. Ya. Saya mau tanya, di sini siapa yang kepingin banyak duit? Angkat tangan. Duitnya masih sedikit ya. Kejebak lu. Ya angkat tangan tuh duitnya tipis. Jadi kemampuan menghubungkan yang tidak terhubung. Oke, naik lagi. Apalagi kalau saudara bisa jadi maklarnya senjata. Nyelundupi ke satu negara. Wih, kaya raya. Resikonya didor sidat lu. Apa ini saudara? Using no way as a way and make it happen. Pada saat saudara nggak ada jalan, itu jalan saudara. Jalan buntu itu jalan. Cuma kebetulan buntu. Caranya gimana? Ambil tangga. Naik, loncat. Setuju nggak? Kan banyak bisa kita pikirkan. Nah kalau tangganya nggak ada, Bu, ya ambil palu, bolongin tuh tembok. Walaupun risikonya dimarahin orang, gua nggak pusing. Ya kan? Kalau bisa loncat, ya loncat aja. Jadi saat tiada jalan, itulah jalan dari Tuhan, saudara. Kita klik lagi. Hope. Orang sesulit apapun, kalau masih punya harapan, hidup itu akan berjalan. Oke? Harapan itu apa? Mengharapkan. Ngeklik ATM, tahu-tahu ada uang masuk 50 juta. Itu orang edan di depan ATM. Orang gila di depan ATM. Harapan itu adalah Anda yakin Anda masih punya masa depan? Punya enggak? Punya kan? Dikalikan perasaan berdaya. Apa yang saudara bisa gitu loh. Jangan mikir apa yang saudara enggak bisa. Saya bisa ini dan Anda yakin Anda punya masa depan dan antisipasi persoalan segala kemungkinan. Harapan ini akan terwujud, saudara. Hidup saya tiap hari itu mikir gini, gimana peluang, gimana ini, ya. Kita naik lagi, klik. Saya nggak suka saudara khotbah janji-janji kosong. Percaya Yesus diberkati, ya memang diberkati. Tapi buat saya itu omong kosong, saudara. Percaya itu satu pihak. Saya menerima keselamatan. Tapi saudara diberi otak, pikiran, tangan, waktu, pengetahuan. Cari itu duit. Amin. Ya, bukan cuma sembahyang. Enggak sembahyang sore enggak bisa, sembahyang malam. Siang malam pagi enggak bisa. Ikut doa puasa, mati lu lapar di sana. Ya. Saya kalau ngomong enggak enak, saudara. Karena saya kesel gitu loh. Manusia ini kok mau enak sendiri sih. Ikut Tuhan mau enak, apa mau enak. Ayo kita belajar. Hidup ini Tuhan serahkan dalam waktumu. Ini yang terakhir. Waktu saudara mengalami hal-hal seperti itu, yang pertama berpikirlah, semua badai pasti berlalu. Tornado, badai, apalah, Katarina, semuanya selesai enggak? Dan menghasilkan kerusakan. Manusia membangunnya kembali. Yang kedua, pikiran yang tenang, Bu. Dengar musik dulu, ngopi dulu, kapal api, kopi Lampung, amin. Sama ubi goreng, udah tenang aja dulu. Ya, dengar musik. Yang ketiga apa? You are not alone. Anda nggak pernah sendirian. Yang susah ini jutaan orang, Bapak Ibu. Ya, makanya kumpul dengan teman-teman yang berguna.
Jangan kumpul dengan teman yang isinya nongkrong melulu. Miskin kita pelan-pelan, saudara. Ya. Yang keempat apa? Think out of the box. Berpikir berbeda, berpikir yang tidak pernah orang pikirkan. Ya dicari. Yang kelima, jangan overthinking. Kita kadang-kadang overconfident, saudara. Percaya. Rugi lu jeblok di situ. Saya pernah mengalami. Terlalu yakin. Ya. Yang keenam apa? Tetapkan tujuan dan tidak berdiam diri. Punya target antara arloji dan kompas. Yang terakhir apa? Terima uluran tangan orang lain. Hidup itu jangan angkuh. Hidup ini perlu orang lain. Saudara lahir dari siapa? Orang lain kan? Namanya ibu. Saudara sekolah jadi pinter. Yang ngajar siapa? Orang lain. Namanya guru. Jangan sombong saudara, ya. You are not alone. Tuhan menyertai Anda. Yang terakhir kayaknya kita selesai. Klik. Saya kepingin baca ini. 2, 3. Di tengah ketidakpastian semua menjadi mungkin. Sekali lagi yang kencang. 2, 3. Di tengah ketidakpastian semua jadi mungkin. Duh, kok bisa Pak Pegi? Namanya ketidakpastian kok. Gak ada batasan, gak ada hukum, gak ada aturan. Semua mungkin kan? Jangan mengeluh, sekarang zaman gak pasti. Duit seret, si pun terus. Jangan gitu bro. Justru di tengah ketidakpastian, saya bisa berbuat banyak. Amin. Ya ayo para pebisnis, profesional. Dalami pelajaran-pelajaran ini. Saya bisa nulis gini. Belajar lama. Pengalaman puluhan tahun Bapak Ibu. Ya. Ada lagi satu terakhir. Klik. Masih ada? Gak ada. Tuhan berkati Anda.